Media Belanda Football memberitakan Patrick Kluivert akan menjalani debutnya di bangku cadangan sebagai pelatih nasional Indonesia pada hari Kamis. Negara itu sedang memainkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia dengan Australia. Persiapannya tidak berjalan mulus karena hampir tidak ada kesempatan pelatihan akibat jarak perjalanan yang jauh. Indonesia bermain di Australia, jadi sebagian besar pemain yang datang dari Eropa harus terbang langsung ke negara tersebut. Meskipun itu tidak ideal, Kluivert mengatakan dia siap untuk pertandingan hari Kamis. Menerapkan perubahan besar hampir mustahil saat ini. Ada beberapa hal yang akan kami lakukan yang tidak akan saya ungkapkan di sini. Itu tetap menjadi rahasia. Saya pikir tim sudah siap. Mereka tahu apa yang diharapkan, jadi kami menantikan pertandingan itu. Saya sangat gembira dengan kualitas yang kami miliki dalam tim. Kami belum punya banyak waktu untuk berlatih, tetapi saya masih memiliki perasaan yang sangat baik terhadap tim saya dan para pemain secara individu. Kita lihat saja nanti. Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026 jika tim Kluivert menang pada hari Kamis. Mereka akan melampaui peringkat kedua saat ini, Australia. Dua tim teratas lolos ke Piala Dunia. Kluivert memiliki dua rekan senegaranya di staf Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lanzat. Jordi Cruijff adalah penasihat teknis negara tersebut. Komentar selanjutnya dari media Belanda. Kelvin Verdonk dan Eliano Reinders mengamati dengan rasa ingin tahu penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih nasional Indonesia. Para pemain internasional negara itu berharap dapat bekerja sama dengan Kluivert dan asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzat pada bulan Maret. Kluivert adalah seorang legenda. Saat perkenalannya sebagai pelatih baru Indonesia, Kluivert mengatakan akhir pekan lalu bahwa baru sekarang ia sadar bahwa Indonesia telah menjadi negara yang gila sepak bola. Komentar selanjutnya, reporter Robin memberitakan, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia mendapat dorongan besar pada November 2023 dengan kemenangan krusial atas Arab Saudi, pesaing langsungnya posisi kedua di grup, dan dengan demikian kualifikasi untuk Piala Dunia 2026 sudah dalam jangkauan. Yang membuat pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret tandang dan Bahrain pada tanggal 25 Maret kandang menjadi sangat penting. Klasemen grup C, pertama Jepang 16 poin, kedua Australia 7 poin, ketiga Indonesia 6 poin, keempat Arab Saudi 6 poin, kelima Bahrain 6 poin, dan keenam Cina 6 poin. Stephens berpendapat, saya pikir ekspektasi di Indonesia sangat bervariasi. Ada peluang karena mereka masih bermain melawan Australia, Bahrain, Tiongkok, dan Jepang. Namun ada juga kesadaran bahwa pengembangan tim nasional adalah sebuah proses, bahwa semuanya bisa tiba-tiba tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Pengaruh Belanda semakin meningkat tidak hanya pada staf teknis, tapi juga pada para pemain. Asosiasi Nasional baru-baru ini merekrut banyak pemain sepak bola yang lahir di Belanda, tetapi berakar di negara Asia tersebut. Contoh terkenal termasuk Tom Haye, Almere City, Ragnar Ortmangun, Dender, Calvin Verdonk, NEC, Messilgers FC Twente, Rafael Struijk, Brisbane Roar, Nathan Cho Aon, Swansea City, dan Kevin Dix FC Copenhagen. Stephens mengenal beberapa warga negara Indonesia secara pribadi. Saya bermain dengan Ortmangun di Cambuur, dengan Struijk di ADO Den Haag, dan dengan Cho Aon di Excelsior. Lucu juga bahwa mereka bergerak ke arah ini. Dan itu semua mungkin saja, tentu saja, saya terutama membicarakannya dengan Ortmangun. Bahwa itu adalah langkah yang fantastis bagi mereka dan bahwa Indonesia benar-benar negara yang gila sepak bola. Stephens ingin Indonesia mendapat tempat di Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, dan akan terus berharap untuk tim nasional dalam beberapa hari mendatang. Sekarang mereka berada di posisi yang bagus. Saya harap mereka akan berhasil. Saya rasa ini bisa menjadi tambahan yang sangat bagus untuk turnamen ini tentu saja. Komentar media Belanda selanjutnya untuk Jay Ijes. 4 klub top Italia tengah mengincar pemain internasional Indonesia Jay Ijes. Seorang pencari bakat internasional baru-baru ini duduk di tribun untuk menonton pemain internasional Indonesia Jay Ijes. Rumor ini dilaporkan oleh jurnalis transfer Niccolò Schira. Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga dikatakan tengah memperhatikan perkembangan bek Venezia berusia 24 tahun itu. Menurut Schira, Inter mengirim seorang pencari bakat ke pertandingan Liga antara Atalanta dan Venezia 2 minggu lalu untuk melihat Ijes beraksi secara langsung. Pemain internasional Indonesia itu bermain penuh sepanjang pertandingan dan pertandingan berakhir dengan hasil imbang 0-0. Pada musim panas 2023, Ijes melakukan transfer gratis dari Go Ahead Eagles ke Venezia. Bek tersebut sebelumnya bermain untuk FC Eindhoven dan menempuh akademi muda di PSV. Musim ini telah memainkan 28 pertandingan resmi untuk Venezia, di mana ia menjadi pemain inti. Dia kini dikabarkan masuk dalam daftar incaran Inter, Atalanta, Napoli, dan AC Milan.
Ijes telah dimasukkan dalam seleksi tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan Bahrain pada tanggal 25 Maret oleh pelatih nasional Patrick Kluivert. Saat ini, Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia, tetapi jumlah poin mereka sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jadi, dibutuhkan 2 hasil bagus untuk tetap bermimpi meraih tiket Piala Dunia. Komentar selanjutnya media Belanda. Persiapan Indonesia berantakan untuk pertandingan penting. Kita bisa menang. Sebagai pelatih nasional Indonesia, Patrick Kluivert belum bisa berlatih banyak menjelang kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Pasukan Garuda akan memainkan pertandingan penting pada Kamis untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert telah menyelesaikan seleksinya pada hari Selasa karena banyak pemain yang harus melakukan perjalanan dari Eropa ke Australia untuk jeda internasional. Meski persiapannya berantakan dan singkat, pelatih nasional punya perasaan positif terhadap pertandingan internasional mendatang. Saya memiliki firasat yang sangat baik tentang tim dan para pemain secara individu. Kualitasnya tinggi, meskipun selalu ada hal-hal yang dapat ditingkatkan, katanya dalam konferensi pers. Pelatih nasional yang baru menghadapi pertandingan internasional pertamanya, tetapi tidak akan banyak mengubah timnya. Tidak mungkin membuat perubahan besar karena keterbatasan waktu persiapan, namun saya akan mencoba membuat beberapa aksen kecil. Indonesia akan diuntungkan dengan hasil bagus melawan Australia yang biasanya menjadi tim reguler di Piala Dunia. Meski begitu, Kluivert punya firasat bagus. Kami di sini untuk meraih hasil yang baik. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi saya yakin kami bisa menang di sini, kata pelatih nasional tersebut. Pasukan Garuda mengincar finish 2 teratas di grupnya pada babak kualifikasi yang akan memberi mereka kualifikasi langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tempat ketiga dan keempat lolos ke babak playoff. Lawan Kamis depan berada 1 peringkat di atas Indonesia di grup, yaitu di posisi kedua dengan 1 poin lebih banyak. Arab Saudi keempat, Bahrain kelima, dan Cina keenam, memiliki jumlah poin yang sama dengan Indonesia. Jadi ini sangat menarik.